Kedai kopi tampaknya sudah ada di mana-mana, mulai dari yang sederhana hingga bintang 5. Segmen bisnis kopi pun beragam untuk mengisi setiap ceruk pasar. Pasalnya, pecinta kopi di Indonesia sangat beragam, mulai dari remaja, dewasa, atau yang sudah tua sekalipun menjadikan kopi sebagai minuman favorit mereka. Peluang inilah yang harus dimanfaatkan ketika akan membuka bisnis kedai kopi. Namun, hal ini juga harus disertai dengan konsistensi dalam membangun kedai kopi. Mulai dari rasa kopi hingga strategi agar kedai kopi sobat bisnis disukai pelanggan. Lalu, bagaimana tips dan trik dalam membangun bisnis kedai kopi? Simak Ask the Expert bersama Zaza. Ini based on dari beberapa customer ya yang datang kebetulan di aku, dan juga aku kan juga beberapa sempat ya sering nongkrong lah pasti ya di luar ya buat updating apa nih, lagi ada update terbaru apa nih terkait industri ini gitu kan, dan marketnya tuh seperti apa. Jadi sebenarnya bisa dibilang kita bisa bilang kayak region Kak. Jadi pasar market di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara itu totally different. Beda banget. Ini menariknya. Jadi kalau misalnya di Jakarta Barat itu biasanya sukanya itu kopi-kopi yang creamy, yang manis kayak gitu. Terus jadi segmennya tuh beda gitu, segmen pasarnya. Nah kalau di Jaksel itu biasanya anak-anak udah mulai nih, kopinya nih udah mulai ya kan. Udah suka yang nggak pakai gula, udah suka yang banyak manual brew gitu. Nah kecuali emang yang tempat mungkin bisa dibilang kayak buat nongkrong aja. Ya kalau nongkrong aja itu segmen pasarnya hampir sama sih semuanya. Sukanya yang manis, yang creamy, yang long lasting rasanya. Berarti tuh kayak sampai seruput terakhir tuh masih ada tuh rasanya gitu. Jadi kalau bisa dibilang bisnisnya lumayan ya, bisa dibilang karena tinggal dipilih aja maunya gimana. Si customer pun juga pasti punya penglihatan untuk terkait itu ya. Oh ya udah tempatnya biasa aja gitu, pasti kopinya nih yang dominan gitu. Oh tempatnya emang enak nih buat nongkrong gitu kan. Tapi terus harganya murah ya, kita nggak bisa expect juga itu kopinya bakal enak gitu kan. Ya udah kita kan harusnya terima-terima aja dong dengan apa yang kita keluarkan, spend money berapa dengan hasil yang kita terima, itu sih sebenarnya. Turunan espresso kita bisa bilang udah pasti cappuccino latte, terus juga biasanya orang banyak cari itu flavored latte, jadinya kayak pakai gula aren, atau mau di switch pakai yang kayak vanilla, caramel atau hazelnut, itu udah pasti harus ada. Terus juga cafe mocha, jadi cafe mocha itu coklat dicampur kopi, nah itu juga banyak juga peminatnya. Sama sebenarnya ada non coffee-nya juga sih yang orang buat choice ya, yang nggak suka kopi itu kayak gimana. Nah itu perlu banget sih coklat, matcha, sama kayak misalnya mungkin kita sebut kayak Thai tea atau teh tarik kayak gitu, itu juga perlu sih. Misalnya kita cuma punya satu blend dari Bali sama Aceh nih, ya kan? Cuma satu nih kopinya, tapi harus punya buat beberapa menu. Nah itu kan harus masuk semua tuh rasanya, ya kan? Nah dari awal ibaratnya kita sebutnya kalibrasi. Kalibrasi ini adalah pencocokan atau pencicipan si kopi ini ya, supaya rasa yang dari awal sampai akhir, sampai berhari-hari kita buat itu tetap sama. Caranya gimana? Setiap hari kita harus kalibrasi. Sebagai barista itu harus tahu cara kalibrasi itu seperti apa. Itu harus sih buat sustain atau stabilnya si rasa itu kopi itu sendiri. Sebenarnya masih banyak kok gitu harga-harga kopi yang sebenarnya kita bisa bilang enak gitu ya. Enak tapi juga nggak yang semahal itu banget, karena memang biasanya kalau kopi yang sampai green bean-nya itu sendiri sampai 8 sampai 10 juta itu memang kopi yang memang dikhususkan biasanya untuk kompetisi ya, untuk kompetisi nasional. Kalau misalnya di Indonesia sendiri sebenarnya banyak banget kan varian kopi kita ya, dari Sabang ke Merauke itu banyak banget pilihannya yang enak-enak, yang harganya masih affordable buat si owner supaya bisa dijual
around 20.000 sampai 25.000 gitu kan buat teman-teman nongkrong aja ya kan. Karena apalagi sih kalau ngomongin soal bisnis pasti sales, cuan gitu kan, ya kan. Seberapa banyak nih orang yang datang ke kita ya kan. Jadi kalau untuk affordable coffee tuh tetap masih ada gitu. Dalam 1 kilo roasted beans harganya 80.000, 90.000, 150.000 itu masih ada kok. Digital marketing dan segala macam itu perlu banget buat orang-orang yang memang nggak tahu nih kitanya siapa gitu kan, yang punyanya pun siapa kayak gitu, yang orang luar banget itu perlu banget sih kayak gitu ya, promo kayak gitu, promo in house ya, promo in house, terus juga promo dalam artian di luar, yaitu kita mungkin bikin acara di luar ya kan, atau ikut event ya kan, banyak banget kan event-event coffee ya. Penting banget, we need that. Bener-bener yang sepenting itu, karena memang sebenarnya kalau bisa dibilang memang serandom itu ya customer yang maunya. Ada yang begini, ada yang begini. Tapi sebenarnya itu yang jadi acuan kita lebih mengenal market kita seperti apa, dia tuh emang butuh di treatmentnya seperti apa, maunya tuh kayak gimana, supaya balik lagi ke kitanya juga sebenarnya, bagaimana kita ngedevelop dan juga bisnis ini tuh mau dijalanin arahnya kemana. Balik lagi kan kita butuh market itu soalnya, makanya kita butuh banget feedback dari customer supaya buat ngejalanin bisnis ini jauh lebih baik.